Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi di Misbah Syukur pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kita hari yang baru, kesehatan yang baru, nafas yang baru, bahkan harapan yang baru. Biar pagi ini kita bangun dengan harapan-harapan yang baru, karena Tuhan adalah sumber harapan bagi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Terima kasih Bapa buat hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Engkau bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Sekalipun mungkin kami sedang terbaring sakit, namun kami percaya pengharapan baru kami ada dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa pujian penyembahan kami pagi ini menjadi dupa yang harum Tuhan bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besar. Immanuel, Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Dengan iman kita katakan, Kau kuatkan kami Tuhan bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan di dalam kesesakan kami Tuhan, amin. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Tuhan yang beserta kami. Kau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur betapa besar kasih penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Bahkan di tengah goncangan, di tengah tekanan, Engkau yang kuatkan kami bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami, amin. Engkau Allah Immanuel, lebih lagi katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Tuhan.
Allah Immanuel. Amin. Oh Immanuel, Immanuel, Katakan saudara, Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Dengan iman katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkanmu, saudara. Kita bangun pagi ini dengan tubuh yang baik, semua karena anugerah Tuhan. Itu adalah tanda penyertaan Tuhan bagi kita. Jangan pernah berkata Tuhan tidak menyertaimu. Bawa syukurmu pagi ini datang kepada Dia. Katakan, terima kasih Tuhan. Kami akan bertahan di dalam tekanan hidup, dalam persoalan hidup kami, karena kami tahu Tuhan yang beserta dan memberikan kami kekuatan menghadapi sakit penyakit kami. Kami mau bertahan dan berkata bahwa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan Tuhan. Amin. Karena Yesus selalu ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih lagi dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Engkau berikan Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Lebih lagi saudara, apapun keadaanmu hari ini, mari katakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Yes, sampai kapanpun Tuhan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan dalam tekanan Tuhan. Yes, dengan kekuatan yang Kau berikan. Amin. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang kami, Kau yang beri kami kekuatan.
kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, yang terus menopang kami, bahkan memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami kan bertahan, kami kan bertahan sampai selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Iya saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, saya percaya bahwa Tuhan ya yang sudah membangunkan kita, Dia juga rindu untuk kita senantiasa dituntun dalam kebenaran dan rencananya. Ya, dan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama mulai, firman Tuhan berkata di sana saudara, Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, ya, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat ini datang dari Rasul Paulus, saudara, bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dia berkata, ya, karena itu saudara-saudaraku ya yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, kata Rasul Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ya, Rasul Paulus berkata jemaat yang dilayaninya itu adalah mahkotanya. Kenapa? Sesuai firman Tuhan berkata, kalau kita memenangkan jiwa itu kita mendapat mahkota, saudara. Ya, jadi saya juga bersyukur saudara itu adalah mahkotaku. Ya, seperti Rasul Paulus berkata, engkau itu mahkotaku. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat bagi mereka ya untuk tetap teguh berdiri, saudara. Dia berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara? Ya, Rasul Paulus mengajarkan ya cara untuk berdiri teguh itu adalah dengan terus memandang kepada Kristus. Bagaimana kita bisa teguh menghadapi tantangan, pencobaan, persoalan yang datang silih berganti hari-hari ini hanyalah dengan cara ya memandang terus kepada Kristus. Tantangan bisa datang, persoalan bisa datang, tapi kalau mata kita tertuju kepada Kristus, kepada kekekalan, kita tahu bahwa semua masalah, persoalan itu mendewasakan iman kita. Bagaimana supaya kita berdiri teguh? Jadikan Kristus sebagai sauh yang kuat dalam hidup kita. Seperti yang Rasul Paulus ajarkan, Yesus Kristus adalah sauh yang kuat, tempat kita berpegang, sandaran hidup kita, sehingga kita tidak akan tergoyahkan kalau mata kita terus tertuju kepada Kristus, saudara ya. Teguh berdiri ya, dan pandanglah kepada Kristus ya. Lihat kepada Dia ya, dan ingat ya bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita teguh berdiri dalam dunia ini? Pertama, pandang pada Yesus. Kedua, ingat dunia ini sementara, bukan tempatnya kita. Sehingga fokus hidup kita itu hanya pada Tuhan, hanya pada kekekalan. Ya, dunia ini sedang berusaha, iblis berusaha untuk melemahkan iman kita sehingga kita bisa berpaling dari Kristus. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Dia, Kristus, dan melihat bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, ada satu tanah kekekalan yang akan kita tuju, maka kita akan teguh, saudara, berdiri di dalam Tuhan ya. Fokus hanya kepada Tuhan. Ya, faktanya bahwa Kristus ya akan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesuslah yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan takut, saudara. Berdiri teguh berarti itu kita dengan gigih ya, juga berusaha menolak segala tawaran-tawaran dunia. Kita berusaha menolak segala godaan-godaan. Kita berusaha menolak ajaran-ajaran palsu, karena banyak yang akan datang dengan pengajaran-pengajaran yang akan membawa pengaruh buruk bagi iman kita. Kita harus berani menolak, saudara ya. Bahkan kita akan tetap, saudara ya,
gigih sekalipun mungkin kita akan menghadapi tantangan ya dari pihak-pihak lawan kita. Jangan takut saudara, jangan menyerah, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Ya sebab kenapa? Dia yang berjanji ya akan menyertai kita kalau mata kita tertuju pada Yesus. Ya kalau kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan percaya dengan iman, maka saya yakin dan percaya kita akan memiliki karakter yang kuat, iman yang kuat, prinsip yang teguh, sehingga kita tidak dapat digoyahkan karena kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata ayat yang kedua di sana, ya Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga ya Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan juga kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, Rasul Paulus berkata saudara, mungkin ayat ini jarang dibaca saudara ya. Rasul Paulus berkata, Yudia telah kunasehati, ya Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya saudara yang terkasih, siapakah mereka ini? Ya Paulus sedang memperingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk ya tetap ya hidup di dalam sehati sepikir ya. Dia berbicara kepada beberapa jemaat ya, dan juga ya ada dua pelayan Tuhan yang ada di Filipi, yaitu Eudia dan juga Sintike. Ya mereka itu adalah ya pengerja atau pelayan Tuhan di kota Filipi, dan ya mereka itu memiliki hubungan yang rusak dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Ya jadi Rasul Paulus menasehati mereka supaya hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya untuk apa kita melayani Tuhan, untuk apa kita percaya Tuhan kalau kita ini hidup berantem, ribut-ribut terus. Jadi Rasul Paulus menasehati dua orang pekerja ini ya harus hidup sehati sepikir, jangan berantem terus. Buat apa kamu melayani dalam jemaat sementara hubunganmu itu nggak baik? Ya kita ini saudara bisa menjadi orang yang hidup berdamai dengan orang kalau kita ini sudah berdamai dengan Tuhan. Orang itu terlihat ya kalau dia itu di mana-mana ya selalu bermusuhan dengan siapa aja bermusuhan. Nah ini berarti hubungannya dengan Tuhan rusak, kecuali dalam hal kebenaran loh saudara ya. Tapi kalau ya di dalam pelayanan ini saudara, kita lihat ya dua orang ini nggak aku. Rasul Paulus bilang kamu tuh harus sehati sepikir dalam Tuhan. Ya bahkan kata Rasul Paulus, aku juga minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, ya tolonglah mereka karena mereka telah berjuang juga dalam aku dan pekerjaan pekabaran Injil. Ya tolong perdamaikan mereka. Jadi ini surat ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia sedang dalam penjara. Dia menulis surat buat jemaat di Filipi. Dia mendengar ada perpecahan di dalam ya gereja Tuhan, di dalam pelayanannya, sehingga dia menegur. Ya mari kita hidup sehati sepikir. Setelah kita teguh berdiri dalam iman tadi, mata memandang kepada Tuhan, ya ayo kita jadi sehati sepikir. Dimulai dari keluarga, rumah tangga. Tuhan itu memberkati orang yang hidup sehati sepikir ya. Rasul Paulus bilang kalau kita hidup sehati sepikir, maka nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Ya kalau kita hidup sehati sepikir, maka nama-nama kita, dia bilang ya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara ya, kita mau rindu sama-sama hari-hari ini kita teguh berdiri dalam Tuhan, ya bahkan kita menjadi sehati sepikir ya dengan suami, dengan anak-anak, ya kita menjadi sehati sepikir dalam Tuhan ya, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya saudara ya. Rasul Paulus itu berkata ya, mari kita Tuhan ingatkan untuk kita menjadi sehati sepikir ya sama-sama dalam Tuhan ya. Bahkan ayat yang keempat dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah ya. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat, jangan hidup berantem terus, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan, dia berkata saudara ya. Dan apa dia bilang? Hendaklah kebaikan hatimu
diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Mari saudara, kita bukan hanya mau teguh berdiri dalam Tuhan, tapi kita juga mau jadi sehati sepikir. Jangan banyak berantem suami istri dalam rumah, ya, supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Lalu yang ketiga, dia sendiri berkata bersukacitalah. Orang kalau bersukacita terus saudara, maka hatinya itu damai. Coba saudara bangun pagi nyanyi, saudara di kamar mandi nyanyi, saudara di mobil nyanyi, saudara di mana saja nyanyi, ya, maka hidupmu itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terakhir, ya, Rasul Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan sampai orang mengenal kita itu sebagai orang yang, aduh itu ya orangnya jahat. Jangan sampai orang menilai kita itu sebagai orang yang, aduh kalau dia mah sudah gak usah ngomong lah, udah tahu semua orang. Tapi biarlah ketika orang melihat kita, orang melihat kebaikan Tuhan. Orang melihat, waduh itu orang ya luar biasa, dia itu suka berbuat kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita semua mau berlomba di dalam, ya, kekudusan, bahkan di dalam perbuatan dan pekerjaan baik. Mari kita mau satukan hati, ya, kita mau berkata, kukan berdiri di tengah badai Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang menerpa, banyak rintangan, kami tetap mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu, ya, memang dunia ini sedang berusaha membuat kami jauh, tapi Tuhan, ya, kasih karunia-Mu menopang kami. Ketika mata kami tertuju kepada Kristus, hati kami percaya pada firman-Mu, maka itu menjadi sau yang kuat bagi kehidupan kami. Hari-hari ini mereka yang sedang tergoyahkan, Tuhan berikan kekuatan. Kami mau tetap teguh berdiri dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan menopang hidup kami sempurna, bahkan sampai pada waktu Engkau datang kali yang kedua. Mari dengan iman katakan saudara, amin. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan bagi kami Tuhan, amin. Sampai kapan kami kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yesus selalu menopang hidupku. Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami harus teguh berdiri di hari-hari terakhir ini. Betapa banyak goncangan demi goncangan. Tapi ketika kami memandang kepada Kristus, percaya pada firman, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, maka Tuhan akan berikan kami kekuatan. Tuhan berkati setiap mereka Bapa yang mungkin hari-hari ini sedang ada dalam goncangan yang begitu hebat. Biar itu tidak menggugurkan iman kami untuk terus percaya dan berpegang pada Tuhan. Setiap mereka yang sedang ada dalam masalah yang berat, dalam persoalan yang berat, Tuhan memberikan penghiburan dan jalan keluar. Biar Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, karena kekuatan kami sangat terbatas. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus bangun pada pagi hari mencari wajah-Mu, menyembah Engkau. Tuhan berikan kekuatan-Mu Bapa untuk memulai hari ini dalam pekerjaan, mungkin dalam sekolah, studi, dalam apapun yang dilakukan. Tuhan yang pegang kendali, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan buat berhasil, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan jagai dan lindungi yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun hari ini, Tuhan berikan umur yang panjang, kebahagiaan, damai sejahtera. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, harapan Tuhan menjadi jawaban. Berkati setiap yang sakit hari ini,
Mohon kesembuhan yang daripadamu Bapa, dan ucapan syukur kesembuhan secara jiwa, supaya kami tidak bersungut-sungut, marah dan kecewa kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, TNI, Polri dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memulai segala aktivitas kami dengan harapan dan percaya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.